Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Dalam upaya untuk mengakselerasi penyiapan rantai pasok dan mendukung perkembangan produk-produk bermutu produksi dalam negeri, Inabayar B2B 2G Expo 2024 resmi digelar di Gedung Smesco, Jakarta selama 3 hari, 15 dengan 17 Mei 2024. Acara ini resmi dibuka oleh Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rahman, mewakili Menteri Koperasi dan UKM, Sekretaris Utama LKPP Irwan Herniwan, dan Ketua Umum Hipindo Budiharjo Diansyah. Acara yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM berkolaborasi dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau Hipindo dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP ini merupakan kesempatan emas untuk menghubungkan buyer dari sektor kementerian atau lembaga, BUMN, dan swasta dengan supplier yang memfasilitasi pertemuan bisnis, kolaborasi, dan kerjasama antara kedua belah pihak. Ketua Umum Hipindo Budiharjo Diansyah mengucapkan terima kasih. Inabayar tahun ini mendapat dukungan dari banyak pihak. Selain berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, dan LKPP, Hipindo juga menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengintegrasikan pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Program ini diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja yang siap terjun ke industri retail dan bersaing di pasar global. Lebih lanjut, Budiharjo menjelaskan bahwa Hipindo sebagai wadah para peritel dan penyewa sangat mendukung kemajuan industri dalam negeri. Menurutnya, peritel sebagai garda terdepan sektor perdagangan membutuhkan rantai pasok yang andal dan berkualitas untuk memastikan ketersediaan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Retailer dan restoran, F&B, termasuk buyer dari pemerintah difasilitasi oleh LKPP, para kementerian lembaga, termasuk BUMN juga. Dan ini adalah gabungan suatu langkah nyata dari para off-taker ini untuk membantu membukakan pasar bagi para UKM merek lokal, bahkan termasuk perusahaan besar juga kita terbuka. Jadi yang namanya UKM biasanya naik kelas, Pak Deputi, dari kecil ke menengah ke besar. Jadi yang besar juga harus didukung, Pak, karena dulunya dari menengah juga. Nah, ini adalah komitmen nyata kita, terutama untuk dalam arti 5 unsur. Jadi Hipindo ini mempunyai logo 5 tangan, itu adalah rantai pasok. Rantai tangan pertama itu adalah Hipindo adalah mall-nya atau pusat belanja. Dalam hal ini ada airport juga, ada Sarinah ya sebagai pusat belanja dan lain-lainnya. Tangan kedua itu adalah suppliernya. Ya, suppliernya hari ini kita kumpulkan semua di sini. Dan rantai pasok ketiga adalah pemerintah. Nah, pemerintah sudah berkumpul juga hari ini mendukung, luar biasa dukungan pemerintah. Lalu kami melaporkan Pak Deputi, Pak Wamen, khusus Inabayar tahun ini kita bekerja sama juga dengan Kemendikbud. Itu adalah tangan yang keempat, adalah SDM. Jadi Kemendikbud vokasi, kemarin kita sudah mengadakan business matching di Hotel Luansa, 30 anggota Hipindo menandatangani 600 lebih LOI untuk penyiapan tenaga kerja masuk ke sektor retail, restoran. Ini adalah suatu komitmen daripada sektor retail dan ekosistem, tidak hanya mencari produk yang ada, tapi juga mencari tenaga kerja yang akan kita latih. Hal senada juga disampaikan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki melalui rekaman video. Teten menyatakan bahwa penguatan rantai pasok merupakan hal krusial dalam ekosistem bisnis lokal. Pernyataan ini disampaikan dalam sambutannya pada pembukaan acara Inabayar B2B 2G Expo 2024, di mana ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak terkait. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan UKM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, dan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia dalam penyelenggaraan Inabayar B2B 2G Expo merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaku UMKM. Kolaborasi ini memberikan kesempatan emas bagi para pelaku UMKM untuk berinteraksi, bertukar pengalaman, dan berkembang. Melalui platform seperti Inabayar B2B 2G Expo, diharapkan UMKM dapat memperluas jaringan, meningkatkan kualitas produk, dan mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Ini adalah kesempatan emas bagi para pelaku UMKM untuk berinteraksi dan berjejaring dengan banyak buyer dan entitas bisnis yang mencari produk berkualitas tinggi dari Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, berdasarkan data World Economic Outlook IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 diperkirakan mencapai 5%. Namun demikian, hanya 6,3% UMKM kita yang terlibat dalam rantai nilai global.
Oleh karena itu, diperlukan sinergi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan memperluas akses pasar melalui pendampingan yang komprehensif. Dengan dukungan alokasi belanja barang dan jasa pemerintah, BUMN, serta sektor retail lainnya, maka UMKM harus mampu bersaing menjadi pemasok utama dalam perekonomian nasional. Tapi penutup, saya optimis melalui ajang Ina Buyer B2B E2G 2024 ini akan menjadi katalis untuk transaksi yang berdampak dan pembangunan kemitraan jangka panjang, serta mendorong inovasi dan kemajuan ekonomi. Semoga para pelaku usaha di tanah air dapat memanfaatkan momen ini untuk memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menekankan bahwa pameran Ina Buyer B2B2G Expo 2024 adalah peluang yang besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menggali dan meraih peluang bisnis baru. Ia mengajak Hipindo untuk memanfaatkan dalam kesempatan ini UMKM memiliki peluang langka untuk menunjukkan potensi mereka dan memanfaatkan pameran Ina Buyer B2B2G Expo 2024 untuk meraih peluang bisnis baru. Kementerian Perdagangan sangat mengapresiasi kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Himpunan Retail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia dalam penyelenggaraan acara ini. Ia mengajak Hipindo untuk memanfaatkan kerjasama yang telah dibangun Kementerian Perdagangan dengan beberapa negara sahabat agar dapat memudahkan ekspor produk dalam negeri. Saya mengucapkan terima kasih Pak Ketum atas sekali lagi undangannya dan manfaatkan juga program-program Pak dari Kemendak. Ya. Saya sharing sedikit di sini ya, terakhir ya sebelum saya tutup sambutan saya. Kita punya banyak perjanjian dagang di seluruh dunia. Per hari ini kita punya 37. Nah, itu Pak Budi kenapa penting? Kalau kita ekspor, ya contoh ada 37 saya nggak bisa sebut semua, saya sebut satu aja, Australia. Kita punya dengan Australia namanya SEPA Indonesia, Australia. SEPA itu singkatan Comprehensive Economic Partnership Agreement. Barang yang kita kirim ke sana hampir mencapai 7.000 produk, 6.900 sekian, itu gratis biaya masuk. Jadi Pak Budi kalau kirim-kirim barang-barang ini masuk kategori bisa untuk bebas tarif biaya masuk. Itu cost-nya bisa sampai 20-25%. Nah itu memberikan motivasi buat eksportir kita kirim barang. Nah saya baru kasih satu contoh untuk Australia. Belum negara-negara lain yang kita fight untuk memastikan kepentingan nasional kita utamakan. Salah satunya adalah aspek-aspek practicality, tarif biaya masuk, kerjasama lainnya. Nah, oleh karena itu Pak Budi kasih tahu ke tenan-tenan ini, kasih tahu ke semua, manfaatkanlah program-program hasil dari perundingan dagang yang kita fight selama ini di Kemendak. Kenapa? Karena ini sekali lagi memberikan banyak sumbangsi dan khususnya devisa dan juga yang paling penting surplus neraca perdagangan. Ina Buyer B2B2G Expo 2024 menampilkan serangkaian kegiatan yang menarik mulai dari talk show, diskusi panel, workshop, seminar, member gathering, hingga launching komunitas buyer yang akan mendukung percepatan penyiapan rantai pasok sehingga produk-produk yang bervariasi dapat tercipta dari acara ini. Ina Buyer B2B2G Expo 2024 merupakan penyelenggaraan yang kedua kalinya sejak 2023. Pada 2023 lalu, Ina Buyer B2B2G Expo sukses meraup transaksi potensial sebesar 1 triliun rupiah. Nilai sebesar itu dihasilkan dari kontrak kerjasama antara para buyer yang terdiri dari unsur pemerintah, BUMN, swasta, asosiasi, dan perbankan dengan para pemasok pada skala UMKM. Tim Eljon Media melaporkan.